Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak kalian ya, zodiak Aries, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juni 2023. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Aries, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu Knight of Swords. Oke, terus The Moon, 3 cawan, King of Swords, 6 pedang, 4 koin, 2 koin, 9 pedang, The Hierophant, dan terakhir The Tower ya. Oke, terus tema untuk bintang Aries untuk bulan Juni 2023 adalah kartu Knight of Cups. Oke, jadi ceritanya Aries, sebagian besar dari kalian untuk bulan Juni nanti ya, mungkin lagi fokus banget untuk mengejar sebuah tujuan sambil mempergunakan intuisimu kembali ya. Jadi kalian itu akan berusaha lebih menggunakan isi hatimu, intuisimu ya, ketika ingin mengejar sebuah tujuan. Begitu juga bagi kamu yang lagi ingin mengambil keputusan. Jadi semuanya itu akan kamu saring sambil mendengarkan isi hatimu terlebih dahulu ya. Dan lihat di bawahnya ada kartu Page of Pentacles. Oke, jadi ceritanya selama bulan Juni nanti mungkin ada hal-hal baru yang ingin kamu pelajari Aries. Misalnya mungkin lagi mempelajari skill baru, pengetahuan baru ya, keterampilan baru dan sebagainya. Bisa juga mungkin artinya ada yang lagi mempelajari rencanamu sendiri, mempelajari keputusan yang ingin kamu ambil sambil apa? Sambil mendengarkan intuisimu tadi dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi intinya memang kan itu lebih menggunakan intuisi ketika ingin mempelajari hal-hal baru ya selama bulan Juni ya. Selain itu kartu Page of Pentacles juga sebenarnya melambangkan kabar baik ya, berita positif. Jadi sepertinya memang ada sebuah kabar positif Aries yang akan kamu terima nantinya selama bulan Juni ya. Dan semuanya itu nantinya akan membuat dirimu itu agak lumayan happy dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Cukup bagus energinya ya. Oke, terus bawahnya ada kartu 8 tongkat dan Knight of Pentacles. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini ada sebuah pembicaraan penting yang telah kamu lakukan dengan seseorang dan semuanya itu telah kamu lakukan dengan penuh hati-hati ya, kehati-hatian gitu ya. Knight of Pentacles mungkin lagi pelan-pelan untuk berbicara dengan seseorang, pelan-pelan untuk mengutarakan isi hatimu, untuk menyampaikan keinginanmu dan sebagainya ya kepada orang tersebut. Bisa dengan siapa saja ya, mungkin dengan teman, dengan keluarga ataupun dengan orang yang kamu sukai ya. Ini sudah kamu lakukan Aries belakangan ini ya. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu Knight of Cups sebagai tema utama, bisa dikatakan ya untuk bulan Juni ada sebuah tujuan yang akan kamu kejar sambil mempergunakan intuisimu masing-masing ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah ada kartu Knight of Swords. Jadi mungkin di awal bulan ya, minggu pertama, beberapa dari kamu memang lagi bergerak dengan cukup cepat Aries ya. Jadi ada sebuah langkah cepat, pergerakan cepat untuk mengejar tujuan sambil berpikir cerdas. Misalnya mungkin lagi cerdas banget ya ketika bekerja, ketika mencari uang ya, menggunakan cara yang pintar untuk mendekati seseorang, untuk menyelesaikan masalahmu dan sebagainya. Jadi kan itu lebih menggunakan kecerdasan untuk mengejar sebuah tujuan di minggu pertama ya. Dan lihat sebagai tantanganmu kali ini ada kartu The Moon. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Cancer ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Juni sepertinya kan itu diminta untuk lebih menggunakan intuisimu. Kenapa? Soalnya memang ada bentuk ketidakpastian Aries yang masih akan kamu alami nantinya ya. Misalnya mungkin ada yang masih mengalami ketidakpastian soal karir, soal keuangan, soal hubungan cinta, dan sebagainya. Jadi otomatis cari kepastian tersebut ya, sambil mempergunakan intuisimu. Sesuai dengan tema utamamu tadi, kartunya Knight of Cups ya. Jadi untuk bulan Juni, kan itu lebih mengandalkan isi hatimu, intuisimu ketika ingin mengambil langkah dan keputusan. Ya, oke, di at the foundation ada kartu 3 cawan ya. Jadi ceritanya di masa lalu mungkin ada yang lagi fokus untuk memperbaiki ataupun menjalin sebuah bentuk hubungan ya dengan orang-orang di sekitarmu ya. Bisa juga bagi yang lain mungkin lagi ingin kerjasama dengan seseorang bahu-membahu untuk mengejar sebuah tujuan di masa lalumu ya. Di bulan Mei kemarin ada kartu King of Swords, jadi ada yang sedang berhubungan dengan elemen udara, Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke, jadi memang pikiran itu lagi fokus banget Aries selama bulan Mei kemarin. Fokus untuk mengejar target dan tujuan sambil mempergunakan kecerdasanmu ya. Mungkin lagi fokus untuk bekerja, fokus mencari uang ya, fokus untuk mendekati seseorang ya, untuk menyelesaikan masalah dan lain-lain selama bulan
Mei. Oke, sekarang kita lihat fokus pikiranmu untuk bulan Juni. Ada kartu 6 pedang. Jadi ceritanya untuk bulan Juni kan tuh lebih fokus untuk berpikir tenang, ya, menggunakan ketenangan pikiran untuk berlayar kembali menuju ke arah yang lebih tenang. Mungkin ada yang lagi ingin berniat move on dari seseorang, move on dari masalah, ya, mungkin sekedar mengejar tujuan sambil berpikir lebih tenang, ya. Oke, di minggu kedua ada kartu 4 koin. Jadi mungkin ada yang sedang menunggu sebuah kabar penting di minggu kedua. Misalnya mungkin lagi menunggu kabar pekerjaan, kabar soal keuangan, kabar dari seseorang dan sebagainya, ya. Selain itu kartu ini juga melambangkan energi konservatif, ya. Jadi mungkin di minggu kedua nanti mungkin kartu lagi belum siap, belum berani untuk mengambil langkah dan keputusan Aries. Mungkin dikarenakan kartu masih ingin mengamati lebih dalam keadaannya sebelum mengambil keputusan tersebut. Jadi intinya ada perasaan kurang siap gitu, ya, kurang siap, belum berani untuk mengambil tindakan dan keputusan di minggu kedua, ya. Oke, di minggu ketiga ada kartu 2 koin, ya. Jadi ceritanya di minggu ketiga kan tuh lagi penuh dengan pertimbangan, ya. Mungkin ada sebuah keputusan yang sedang kamu pertimbangkan nantinya. Mungkin keputusan soal karir, soal keuangan dan lain-lain, ya. Jadi apapun itu jangan buru-buru di minggu ketiga, ya. Pertimbangkan pro kontranya selalu, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu 9 pedang. Jadi ceritanya untuk bulan Juni, orang lain akan menilaimu terlalu banyak pikiran. Tenang saja, ini hanyalah sudut pandang orang mengenai dirimu. Dari luar seperti itu kelihatan, ya. Belum tentu benar demikian. Jadi orang lain akan menilaimu itu terlalu banyak pikiran, Aries, untuk bulan Juni, ya. Dan sebagai harapan utamamu ada kartu The Hierophant. Jadi mungkin ada yang lagi punya harapan untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan yang baru, ya. Mungkin lagi punya harapan untuk lebih disiplin, lebih teratur gitu, ya, teratur ketika mengatur waktu, ketika mengatur keuangan dan sebagainya. Ini harapan utamamu, ya. Oke, jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Taurus. Oke, dan terakhir di minggu keempat ada kartu The Tower. Jadi hati-hati, sepertinya di minggu terakhir, ya, minggu keempat pikiran itu lagi sering goyang gitu, Aries. Ya, sebentar mikirnya begini, sebentar mikirnya begitu. Jadi ada perubahan cara berpikir. Mungkin pemikiranmu terhadap seseorang mungkin sedang berubah. Pemikiranmu terhadap sebuah situasi mungkin lagi berubah. Jadi intinya ada suatu hal yang terjadi yang akan mengubah pikiranmu, mengubah sudut pandangmu terhadap situasi tertentu di minggu keempat, ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan dan kisah asmaramu. Sebentar, ya. Oke. Oke, Aries, sekarang kita lihat kartunya. Oke, yang pertama The Devil, terus 5 pedang, oke, 2 koin, dan Knight of Wands. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. 5 pedang dan The Devil. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Juni kan tuh lebih fokus untuk menyelesaikan kesulitan, Aries. 5 pedang. Mungkin selama ini ada yang lagi punya kesulitan banget, ya. Misalnya mungkin kesulitan keuangan, kesulitan mencari kerja, kesulitan ketika mencari pekerjaan yang baru. Misalnya mungkin ada yang sedang mengalami kesalahpahaman dengan orang-orang di kantor akhir-akhir ini, dan semuanya itu akan kamu coba selesaikan satu persatu kesulitannya selama bulan Juni. Sambil apa? Sambil menggunakan intuisimu tadi, Knight of Cups sebagai tema utama. Jadi apapun itu, coba untuk lebih menggunakan intuisimu, feeling dan perasaanmu, ya, ketika ingin melakukan sebuah tindakan dan keputusan apapun, ya, agar apa? Agar tidak salah langkah. Dan di sampingnya ada kartu The Devil, ya, obsesi besar. Jadi mungkin ada yang lagi terobsesi, ya. Jadi ada obsesi besar yang akan kamu kejar kembali, Aries. Jadi kira-kira apa obsesimu, ya? Mungkin lagi terobsesi untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan yang baru, ya. Mungkin lagi terobsesi untuk membuka bisnis yang baru dan sebagainya, ya. Selain itu kartu ini juga melambangkan perasaan terperangkap, ya. Jadi hati-hati, sepertinya memang masih ada yang mengalami perasaan terperangkap, ya. Mungkin lagi serba salah ketika akan mengambil langkah dan keputusan soal karir, bisnis dan keuangan. Jadi apapun itu coba untuk berpikir tenang, ya. 6 pedang, ya, gunakan intuisimu, Knight of Cups, untuk melangkah maju ke depan, ya. Kenapa? Soalnya memang selama bulan Juni ada bentuk ketidakpastian, Aries. The Moon ini sebagai tantangan, ya. Ada bentuk ketidakpastian yang masih kamu lalui, ya. Jadi apapun itu coba untuk lebih menggunakan intuisimu, ya, untuk bergerak maju ke depan, ya. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu. Ada kartu Knight of Wands dan 2 koin. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Juni sepertinya kan tuh lagi penuh dengan pertimbangan nih. Kartunya muncul 2 kali
tadi di minggu ketiga. Ya, jadi memang ada pertimbangan mendalam yang akan kamu lakukan ketika mencintai seseorang. Mungkin lagi mikir-mikir ya, lagi nimbang-nimbang apakah harus maju atau mundur ketika mencintai dia. Ya, mungkin lagi mempertimbangkan keputusan terhadap pasanganmu, terhadap hubungan di antara kalian berdua. Yang lagi single juga sama, mungkin lagi mikir-mikir apakah ingin mendekati dia apa enggak gitu ya. Jadi intinya ada pertimbangan mendalam yang akan terjadi selama bulan Juni. Dan di sini kan tuh lagi antusias sebenarnya Aries, Knight of Wands ya, penuh dengan energik, ya, merasa lebih antusias untuk mengejar target cintamu masing-masing sambil menggunakan intuisimu tadi, Knight of Cups sebagai tema utama. Selain itu, kartu ini juga sebenarnya melambangkan permintaan maaf ya. Jadi mungkin selama bulan Juni ada yang sedang ingin meminta maaf kepada seseorang, bisa juga energinya terbalik ya, justru kamu yang sedang menantikan permintaan maaf dari orang tersebut untuk bulan Juni ya. Jadi apapun itu coba untuk lebih berpikir positif sambil mempergunakan intuisimu kembali ya. Oke teman-teman guys, gitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.